welcome back to my YouTube channel. Hari ini, tunggu. Kayaknya aku mulai video ini aku mau memperkenalkan diri aku karena siapa tahu ada followers atau subscribers yang baru. Jadi halo, nama aku Ludovika Jessica. Aku beauty content creator dan hari ini aku mau sharing mengenai skincare rutin aku. Oke, kita akan mulai dulu cerita ya. Kalau ngomongin skincare rutin tuh untuk yang follow aku dari lama mungkin tahu kalau misalnya aku sempat battling with acne dan sekarang kulit aku tuh udah jauh lebih mendingan dan kulit aku udah lebih stabil. Makanya hari ini aku udah berani untuk sharing ke teman-teman mengenai skincare rutin aku. Jadi buat yang mau tahu skincare rutin aku, keep on watching. Oke, jadi disclaimer dulu sebelum kita mulai untuk skincare rutin aku mau kasih disclaimer kalau aku bukan expert. All the product works on me based on my own experience. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dulu jenis kulit aku adalah combination, yaitu T-zone-nya sedikit oily dan di sininya normal to dry. Jadi menurut aku ini kulit yang lumayan tricky untuk dihandle. Dan aku usianya sekarang 25 tahun. Jadi aku udah mulai corporate anti-aging products juga. So that's my current skin condition. Dan aku pengguna makeup yang lumayan heavy. Everyday aku pakai makeup. Dan hari ini aku bakalan share ke kalian mengenai skincare rutin aku pagi hari. Oh ya, skincare rutin ini adalah skincare dimana aku udah lumayan lepas dari jerawat. Dan skincare ini adalah skincare yang memaintain kulit aku hari ini baik. Dan aku bakalan zoom ke kalian juga kulit aku sekarang kondisinya seperti apa. Jadi ngomongin dulu pertama problematic area aku. Jadi kalau di area yang paling banyak problem di kulit aku itu biasanya di daerah T-zone sini, di area jidat sama di hidung. Karena biasanya kalau di jidat itu tumbuh jerawat tuh pasti di jidat. Ini kalau misalnya kalian lihat tuh pasti di sini tuh masih ada beberapa bekas-bekas jerawat. Nah kalau di hidung itu komedo biasanya. Dan karena aku heavy makeup user tuh emang biasanya nggak bakalan bisa hilang si komedonya karena seberapa sering aku menggunakan masker atau yang lain-lain tetap aja pasti ada komedonya dan itu normal ya guys ya. Itu tuh normal banget. By the way ini aku pakai baju loh ya, jangan sampai salah kaprah. Jadi itu tuh semuanya normal. Bukan berarti kamu tuh jorok atau gimana. Jadi komedo itu pasti ada, jadi tenang aja karena aku pun juga. Dan problematic areanya lagi kalau di aku tuh aku banyak spider vein. Ini aku bakalan zoom ke kalian bisa lihat sendiri spider vein aku. Spider vein-nya banyak dan area kulit di deket hidung itu pori-porinya lumayan besar. Tuh. Jadi jangan bilang kalau misalnya kulit aku tuh sebenarnya pasti mulus-mulus aja. Ini juga ada jerawat gitu. So every skin tuh emang gak ada 100% perfect condition, pasti harus di-treat dengan baik. So kita akan start dengan cleanser aku. Untuk cleanser, aku pastinya kalau pagi itu suka banget cleanser yang mild, yang hydrating, yang gak terlalu stripping my skin. Sekarang aku lagi pakai ini dari JoyLab. Ini adalah Gata Matcha Hydrating Cleanser. Ini produk baru banget aku pakai, kayaknya baru mulai awal tahun ini aku pakai, jadi sebulan lebih. So far aku suka sama produk ini karena dia does the job. Terus dia bentuknya gel. Aku bakal kasih lihat bentuknya. Dia bentuknya tuh kayak gel cleanser gitu. Jadi dia super lightweight on the skin. Terus dia juga nggak bikin kulitnya terlalu strip away the oils. Jadi nggak terlalu keset, nggak terlalu berminyak. Ini ngebantuin ngebersihin sisa-sisa build up skincare malam aku. Dan aku suka ini. Dia ada kandungan sweet almond oil, oat candle extract. Jadi itu bantu untuk memoisturize kulitnya. Terus dia juga ada witch hazel extract sama provitamin B5 untuk reduce the amount of water loss. Jadi klaimnya itu adalah bikin kulitnya lebih fresh, lebih clean dan juga tetap balance gitu. Dan aku merasa ini emang beneran kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk 2019 yang lalu ada dua cleanser yang aku gunain. Yang pertama ini dari Madak
Madagascar Centella Ampoule Foam ini. Botolnya aku udah pakai habis banget. Ini aku sisain untuk kalian lihat produknya karena aku mau bikin skincare routine ini. Sama satu lagi itu dari COSRX yang low pH morning cleanser. Nanti aku kasih gambarnya sebelah sini. Dia juga bagus banget. Dia benar-benar bikin kulit aku tetap balance. Jadi key-nya tuh menurut aku kalau cleanser itu dia nggak boleh terlalu kering, nggak terlalu berminyak, keep your skin balance, dan juga ngebersihin muka. That's it buat cleanser. Aku nggak terlalu pentingin dia ada ingredients bla 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 nya. Yang penting dia membuat kulitnya balance, nyaman, dan nggak bikin kulitnya kelihatan kering. Dan kayaknya 3 cleanser yang aku pakai ini semuanya juga ingredientsnya nggak aneh-aneh sih, jadi okay for me. Nggak yang sampai you cannot live without it, tapi ini does the job. Oke, yang kedua kita bakalan masuk ke toner. Jadi aku udah selama setahun ini aku menggunakan Pyung Kang Yul. Ini adalah essence toner. Apa sih itu essence toner? Jadi essence toner itu adalah hydrating toner. Jadi dia bentuknya tuh lebih kental dibandingin toner yang cair pada umumnya. Jadi Pyung Kang Yul itu toner dari Korea. Aku tahu ini dari beberapa teman-teman aku yang menggunakan, dan ini sebenarnya udah second bottle aku. Aku suka banget sama ini, dan karena aku emang belum skincarean, aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya aku pakai skincare. Gimana caranya aku pakai toner ini. Jadi kalau kalian bisa lihat nanti konsistensinya tuh dia lebih kental. Tuh, dia bakalan lebih thick gitu daripada toner lainnya. Jadi biasanya kalau pakai essence toner atau hydrating toner itu aku nggak pakai kapas, dan biasanya aku langsung rub it on your skin, dan ini tuh bakalan langsung berasa kulitnya tuh kayak minum banget. Aku suka banget sama toner ini, dan apa ya, dia nggak ada wangi, nggak ada rasa alkoholnya di kulit, jadi ini enak banget. Aku bakalan biasanya tuh pakai lumayan generous gitu. Ini maaf ya, rambutnya aku ke belakangin aja deh kalau begitu pas menggunakan. Aku suka banget pakai second layer. Pakainya lumayan banyak karena dia benar-benar bikin kulitnya tuh hydrated banget, plump, seger, dan biasanya bikin kulitnya jadi lebih apa ya, lebih segar gitu pagi-pagi apalagi gitu kan. Biasanya kalau aku pakai skincare aku juga pakai di area décolleté aku, di bagian leher. Bagian leher sama décolleté tuh paling gak boleh lupa. Karena kenapa? Sense of aging tuh start di kulit leher kalian. Kalau di muka kalian bisa suntik ini, suntik itu, bla 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 bla. Di leher tuh nggak bisa. Jadi menjaga kelembapan leher itu penting banget. Jadi jangan sampai kelupaan untuk digunakan. Next, kalau kalian udah pakai ini, by the way ini tuh menurut aku termasuk skincare yang lumayan clean gitu ya. Clean as in dia tuh nggak terlalu banyak ingredientsnya. Kalau kalian baca di sini tuh cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ada 7 ingredients. Jadi menurut aku ini udah oke banget. Ini lolos banget sama kulit aku yang sebenarnya lumayan sensitif gitu. Kedua, aku bakalan pakai ampul. Jadi ampul yang aku suka itu ada dari Madagascar Centella Asiatica juga. Ini Skin Angel juga. Ini juga dari Korea. Aku pakai ini udah botol ketiga. Ini bagus banget to reduce redness, terus untuk membuat kulitnya calm, hydrated. Terus yang merah-merah dry patches tuh biasanya hilang. Nah, aku suka banget pakai ini. Tapi mungkin itu emang agak susah dicari. Jadi aku punya alternatif. Kalau biasanya kalian yang susah nyari, aku juga suka pakai ini. L'Oreal Revitalift. Ini yang Crystal Micro Essence Smoothing and Radiance. Dia juga ada kandungan Centella Asiatica-nya. Jadi both ini aku suka banget. Tapi emang si Madagascar Centella Asiatica ini ingredientsnya tuh lebih clean ya, lebih bersih lah. Maksudnya dia nggak ada perfume, nggak ada alkohol gitu sepertinya. Karena di sini tulisannya sih bahasanya nggak ada. Cuman kalau aku baca review-reviewnya dan juga aku baca sekilas ingredientsnya, dia lumayan clean produknya. By the way, aku tuh sebenarnya bukan believer yang produk tuh harus clean banget kayak no alkohol, no bla 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 bla. Karena biasanya aku nggak tahu kenapa, tapi aku bakalan cerita di next video ini mengenai acne journey aku. Karena pas aku ngobatin jerawat aku, ternyata produk-produk yang terlalu organik malahan gak works di kulit aku. Jadi itu next story, oke? Tapi sekarang antara dua ini aku suka pakai. Si L'Oreal Revitalift tuh juga harganya cukup affordable. Jadi kalau misalnya kalian susah nyari yang ini, kalian bisa pakai yang ini.
Tapi hari ini aku bakalan pakai si Centella. Dan biasanya kalau aku pakai tuh aku pakai 1 ampul. Dan menurut aku yang paling penting jangan langsung taruh di sini, tapi taruh di tangan. Kenapa? Karena ini bakalan masuk lagi ke dalam botol sini. Jadi kita nggak mau contaminate itu, jadi kita pakainya di tangan aja, oke? Aku sih merasa banget ya pakai ampul ini tuh bener-bener bikin kulit aku tuh jadi lebih tenang. Karena that's the main ingredientsnya. Centella itu membuat kulit kita tuh lebih tenang, lebih balance, terus lebih mereduce redness juga. Sama seperti si L'Oreal Vitality's juga ada si Centella, jadi kalian bisa pakai itu. Oke, so next ini juga yang aku corporate ke dalam skincare rutin aku pagi dan malam. Kalau pagi tuh aku suka pakai ini. Jadi ini probiotic pore tightening essence. Ini juga dari Korea. Ini aku tahu ini tuh dari Beauty Hall Indo. Jadi tuh sebenarnya yang racunin aku si Centella ini sama ini tuh si Beauty Hall Indo, dan aku suka banget juga sama produk ini. Aku pakai ini sebenarnya tergantung lagi butuh apa enggak, tapi aku suka pakai di bagian pores aku yang besar. Aku concentrate di sana karena ini tuh ngebantu untuk nge-shrink my pores juga, bikin kulitnya lebih kecil pori-porinya. Dan ini juga aku merasa ini works banget di kulit aku. By the way, kalau misalnya kalian pakai skincare rutin yang aku lakuin ini, pasti ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi ini yang bekerja di kulit aku, dan aku tuh orangnya bukan yang terlalu mentingin sebenarnya ingredients aja sih, tapi cocok-cocokan enggaknya ke kulit gitu. Karena menurut aku pribadi, kulit kita tuh udah terpapar banyak banget chemical actually. Jadi kadang-kadang emang butuh bantuan boost untuk si chemical itu untuk ada, menurut aku ya pribadi. Karena kadang-kadang tuh yang terlalu organik tuh udah gak mempan di kulit aku gitu. Karena aku menjalankan banyak sekali ritual untuk menghilangkan jerawat aku pada waktu itu. Jadi kulit aku kayak udah sedikit kebal gitu. Next, untuk eye cream aku pakai ini Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex Synchronized Recovery. Ini panjang banget. Ini eye cream yang aku selalu pakai. Aku sebenarnya biarpun namanya ini untuk night ya, Advanced Night Cream itu, tapi aku tetap pakai pagi hari juga. Ini konsistensinya enak banget. Dia gel like finish gitu. Jadi kalian tinggal kayak taruh di mata, abis itu pat. Jangan digeser, di pat aja ya. Taruh di under eye. Dan aku suka banget sama konsistensinya ini karena dia untuk pagi pun dia nggak bikin slippery under my eyes. Kalau misalnya aku mau pakai mau pakai make up tuh sama sekali nggak geser. Jadi aku suka banget pakai ini. Dan dia cukup menghidrasi under eye aku, sama dia membuat tidak terlalu puffy gitu. Yang menurut aku itu kayak ngefek banget. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin under eye yang gelap, menurut aku pribadi emang itu biasanya ada faktor bawaan juga ya, karena aku dari kecil emang under eye-nya tuh gelap, jadi emang nggak bisa dirubah. Tapi yang menurut aku butuh untuk dibantu adalah supaya dia nggak terlalu puffy, kondisinya juga nggak terlalu kering, jadi balance, dan juga dia tetap under eye-nya tuh kenyal gitu. Jangan sampai bakalan terjadi kerutan beb ya, karena aku sudah umurnya mulai harus menggunakan skincare yang lebih advance untuk usia pertengahan ini. Mantap. Oke, selanjutnya ngomongin moisturizer. Ini moisturizer yang udah aku pakai. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu ini apa, ini juga produk yang susah banget aku jelasin ke teman-teman aku, ke orang-orang yang nonton video aku, karena ini tuh sebenarnya produk dari Korea. Dia isinya Centella Asiatica juga. Ini jadi krim untuk moisturizer yang bisa kalian pakai sehari-hari. Aku biasanya pakai ini pagi. Ini tuh sebenarnya dari salah satu e-commerce dari Korea, namanya Keris. Dan belinya emang cuma bisa di sana. Jadi kalau kalian pingin coba, kalian bisa coba beli di link yang aku tulis di description box. Nanti aku masukin linknya. Karena disitu kalau kalian beli ini, kalian bisa dapetin special price dari aku. Dan aku seneng banget sebenarnya nemu krim ini, karena krim ini tuh bener-bener menggantikan
moisturizer aku, dan aku udah pakai ini kayak 4 tube gitu. Aku nggak bohong, dan ini aku nggak dibayar buat ngomong kayak gini karena skincare routine ini bener-bener not sponsored. Tapi emang kalau misalnya kalian beli ini dari carry shop aku bisa mendapatkan persenan gitu, kayak berapa persen gitu aku bakal mendapatkan uangnya, tapi itu nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi kalau kalian emang mau beli ini ya beli, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi emang aku udah pakai ini banyak banget gitu, dan banyak banget teman-teman aku yang aku racunin pakai ini. Jadi krim ini adalah krim untuk sensitive skin. Jadi gunanya dia adalah untuk clarifying, lifting, relaxing, and moisturizing. Dan dia emang ada centella asiaticanya. Jadi tuh kayaknya tuh ya selama tahun 2019 pokoknya aku tuh hero produknya centella asiatica banget sih. Aku bener-bener cocok banget sama ingredients itu. Bener-bener nggak ada produk centella yang aku nggak cocok. Dan ini kalau kalian nggak percaya, kalau pakai moisturizer ini kulitnya glowing banget. Dan harganya juga nggak mahal, kayak 300 ribuan gitu. Dan kalian bisa dapetin special price kalau dari carry shop aku. Jadi kan win-win banget ya kalau menurut aku. Kalau kalian beli, kalian suka produknya, dapat special price gitu. Ini aku juga bakalan taruh di leher, karena ingat pertama kali bakalan aging itu di leher. So you better use your moisturizer sampai ke leher, sampai ke décolleté juga ya. Oke, coba nih ya. Sekarang tadi kan aku udah nge-zoom kulit aku, ya kan? Ini sekarang udah pakai skincare, harus di-zoom lagi supaya kalian lihat betapa kinclongnya kulit aku sekarang, ya kan? Zoom. Indah sekali kulit Ludov tuh. Percaya nggak sih? Ini cuma pakai moisturizer aja loh, tapi glowing banget. Tuh, bagus langsung kulitnya. Ini ada jerawat satu, nggak apa ya? Kebanyakan makan apa nih? Ciki kayaknya. Tuh. Pokoknya paling magic di tahun ini tuh centella asiatica, dan salah satunya ini, krim ini sih. Ini ngebantu banget. Aku merasa kulit aku tuh bagusan kalau pakai ini. Kalau kalian bisa lihat tadi sebelum pakai sama sudah, itu beda banget karena kulit aku jadi kayak glowing banget gitu. Terakhir, jangan lupa ya kalau misalnya untuk pagi hari atau sebelum beraktivitas, kalian harus banget pakai UV protection. Udah tahun 2020, kalau kalian nggak pakai UV protection, aku kayaknya bingung banget, iya kan? Aku selama tahun ini tuh menggonggong-gonggongkan menggunakan UV protection, dan favorit aku adalah cuma satu-satunya dari L'Oreal ini, UV Perfect Matte and Fresh. Kenapa gue jadi marah-marah ya di akhir video? Gue juga bingung, sorry banget nih. Tapi ini tuh bener-bener bagus banget. Aku suka banget, dia SPF 50, PA++++, ada 4 plusnya, long UVA, dan 100% oil free. Dan aku ngerti banget, pasti banyak teman-teman yang gak suka pakai sunscreen. I get it. Sunscreen tuh pertama baunya gak enak, kedua teksturnya gak enak, ketiga dia bisa bikin berminyak, terus keempat dia suka gak nyerap ke kulit. Jadi kayak bete banget kan. Nah, dulu tuh aku pakai sunscreen tuh yang dari macam-macam lah. Pokoknya aku udah cobain yang dia super ringan di kulit, ada yang ada tintednya segala macam. Tapi akhirnya jatuh cinta sama ini. Ini udah botol ketiga aku kayaknya. Udah pakai ini banyak banget, dan semua orang aku racunin ini. Harganya juga murah banget. Nggak murah banget sih, cuma maksudnya kayak ya affordable lah, kayak pasti kalian bisa membeli ini gitu, dan ada di mana-mana juga. Jadi tuh pokoknya ini udah paling enak gitu, dan dia squeezy tube, jadi ini gampang banget buat di di peper-peper gitu ya. Dan kalau aku taunya pakai skincare, pakai sunscreen tuh harus lumayan banyak. Jadi pakainya itu segini, 2 tangan kayak gini. Dan yang aku suka dari si L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh ini, dia tuh sebenarnya emang klaimnya emang matte and fresh, itu bener banget, karena dia tuh bukan yang kayak matte yang dia tuh gampang banget menyerap terus bikin kulitnya kayak ngerasa ketarik gitu. Enggak, dia nggak kayak gitu. Tapi dia tuh bikin kulitnya matte tapi tetap ada kayak dewy-nya gitu. Maaf banget ya, rambut aku kok repot dari tadi tuh emang berusaha menjadi seperti wanita beauty vlogger cantik yang selalu rambutnya terurai, tapi Ludovica Jessica tuh gak bisa kayak gitu.
dia tuh kayak kucir. Jadi tapi gue mencoba 2020 ini mau jadi di YouTube tuh cantik gitu loh. Sekali gitu cantik, rambutnya diurai, bisa pakai makeup. Gue nggak bisa fix banget. Jadi ya udah diratain aja kulitnya diratain, sunscreennya yang diratain maksudnya. Tolong ya, jangan ada yang komen di bawah rese banget rambutnya. Gue juga merasa rese, cuman kayak udahlah nanggung ya nggak sih. Nah kalau pakai sunscreen tuh emang harus generous gitu sih, soalnya aku sering nonton gitu di di YouTube mengenai orang yang pakai sunscreen terus nanti dimasukin ke kamera UV gitu mukanya. Ternyata kayak karena pakainya nggak terlalu banyak, jadi nggak ke cover semua kulitnya. Jadi makanya pakainya harus lumayan banyak ya guys. Oke, sudah selesai. Dah. Repot banget biar rambut. Oke, jadi ini skincare rutin aku untuk pagi ya. Aku bakalan bikin video terpisah untuk yang malam karena yang malam tuh lebih rumit. So guys, itu dia untuk skincare rutin aku di pagi hari. Aku bakalan bikin separate videonya untuk malamnya karena menurut aku bakalan terlalu overwhelming buat teman-teman juga, nontonnya pasti panjang banget. Ya. Jadi hari ini cukup videonya untuk di morning routine. Semoga kalian enjoy untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang lagi mencari produk-produk untuk kulit combination bisa cocok sama skincare rutin aku. Dan ditunggu untuk skincare rutin malamnya. Komen terus di bawah ya, mau skincare rutin malam dan juga segala macemnya, dan acne journey aku. Jangan lupa diingetin di bawah. Kalau misalnya kalian lupa, kalian juga bisa DM aku, komen aku di Instagram aku @ludovikajessica atau ke Twitter aku @ludovikajessica. Terus saya diteror gitu ya, soalnya kalau misalnya kalian mau aku kasih teasernya, kulit aku tuh sekarang kayak gini. Sebelumnya kulit aku tuh kayak gini. Nanti aku bakal munculin fotonya di sini, jadi jangan kaget gimana caranya kulit aku bisa sebersih ini. Aku bakal reveal semua, bongkar semua gimana caranya aku bisa kulitnya jadi kayak gini. So that's all for today's video. I hope you enjoy spending time with me, and I'll see you guys in my next video.